Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 15 Januari 2021, dalam pekan biasa yang pertama, bersama Pastor Pius Octavianus yang sedang melayani di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda semua tanggal 15 Januari, Jumat hari ini. Dan untuk permenungan kita hari ini, mari kita mohon berkat Tuhan terlebih dahulu agar permenungan kita ini membawa inspirasi kehidupan bagi kita, dan kita mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita untuk mengerti apa yang menjadi sabda Allah untuk kita semua hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, Engkau mengasihi kami, memberkati kami, mengampuni dosa kami, membersihkan kami dari dosa. Itulah sumber kekuatan bagi kami untuk hidup layak di hadapan-Mu, hidup layak sebagai anak-anak-Mu di dunia ini, dan berkenan kepadamu dan berkenan bagi dunia ini. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa sumber penyakit utama dalam diri kita adalah dosa? Itulah sebabnya dalam kisah-kisah perjanjian lama, penyakit merupakan akibat dosa. Karena dosa, maka manusia dihukum dengan penyakit itu. Sehingga dalam tradisi perjanjian lama, semua penyakit adalah bentuk hukuman dari Tuhan akibat dosa. Maka ketika dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan salah satu sumber utama dosa adalah ketika manusia itu melupakan Tuhan, dan akibat dosa itu adalah penyakit. Maka yang harus pertama-tama disembuhkan adalah akar penyakit itu, yakni dosa. Sebuah pengalaman yang menarik,
Setiap kali saya pergi untuk memberikan minyak suci kepada orang-orang yang sakit, yang pertama-tama saya minta adalah keluarga mohon keluar, dan kesempatan ini adalah kesempatan untuk menerima sakramen pengampunan bagi yang sakit. Dan kemudian saya katakan, Bapak, sebelum saya memberikan sakramen minyak suci, Bapak harus mengaku dosa, menerima pengampunan dari Allah, maka Bapak akan diampuni, dikuduskan, disucikan, dibersihkan dari dosa, dan kiranya Allah berbelas kasih menganugerahkan kesembuhan kepada Bapak. Lalu ketika saya memberikan waktu sejenak untuk bermenung, mengambil sikap hati dan batin yang tenang untuk memohon belas kasih Tuhan, menerima pengampunan, Bapak itu mulai terseduh-seduh mereview kembali semua dosa-dosa yang dilakukannya. Di tengah keadaannya yang mulai sekarat, tak berdaya, sakit, dia mulai menyadari kerapuhan dosanya. Dan dalam tangisannya itu, saya mengajaknya, mari kita menerima sakramen pengampunan. Dan Bapak itu mulai mengutarakan, mengungkapkan dosa-dosanya sambil menangis keras-keras. Dia menyebut semua dosa-dosanya. Saya ajak Bapak, keluarkan semua, jelaskan semua, ungkapkan semua dengan terbuka, jujur, dan tulus kepada Tuhan. Dosa-dosa Bapak yang mengganjal hati dan hidupmu, maka Tuhan akan mengangkat semuanya dan membersihkanmu, menguduskanmu, dan mengampunimu. Begitu selang waktu, Bapak itu mulai pelan-pelan mengeluarkan semua dosa-dosanya, mengutarakannya, mengungkapkannya, sambil terus menangis keras. Setelah itu kemudian, saya memberi absolusi, dan kemudian memberikan sakramen minyak suci. Apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih? Setelah proses penerimaan sakramen tobat itu, sakramen pengampunan itu, Bapak itu merasa lega. Ia merasa lepas dari ikatan, seolah-olah dia ingin terbang lepas, karena semua beban hidupnya telah diambil oleh Tuhan. Dan kemudian setelah itu, 3 hari kemudian, anak-anaknya menelpon, Pastor, puji Tuhan, ayah kami, bapak kami telah sembuh. Sudah terkasih, lihat, beban dosa, beban pikiran, beban hati, beban hidup menjadi beban yang sangat berat bagi Bapak itu, sehingga menimbulkan semua penyakit dalam diri. Maka ketika ditawarkan sakramen pengampunan, sakramen belas kasih dari Tuhan, Bapak itu melepas semua beban hidupnya dan percaya Tuhan menghapus, Tuhan mengampuni, Tuhan menguduskannya dengan penerimaan sakramen tobat itu. Dan itulah yang membuat dia lepas bebas, akhirnya merasa begitu lega, dan penyakitnya pun diangkat oleh Tuhan, dan ia mengalami kesembuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini pun Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Akar penyakit adalah dosa, dan Tuhan mengangkat akar penyakit itu, yakni dosa itu, dengan pengampunan. Dan dengan pengampunan itu manusia mengalami kelepasan, dan kelepasan itu membawa kesembuhan. Saudara-saudara terkasih, kuatkanlah hatimu senantiasa. Ketika jatuh dalam dosa, kuatkan dirimu bahwa ada sebuah harapan untuk datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, menerima sakramen pengampunan, dan Tuhan mengangkat dosa-dosamu, dan Tuhan menyembuhkanmu. Jangan takut mengakui dosa-dosa kita, karena kita juga berani berbuat dosa. Maka beranilah juga mempertanggungjawabkannya dengan menerima sakramen pengampunan dari Tuhan. Tuhan Maha Belas Kasih. Bahkan dikatakan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, maka dia akan putih oleh karena belas kasih Tuhan. Seberat apapun dosamu, Tuhan mengampuni. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, ketika ada satu orang berdosa bertobat, ada sukacita di surga. Maka beranikan dirimu menerima pengampunan, dan Tuhan menyembuhkanmu,
mengangkat akar penyakit itu, yakni dosa, lewat pengampunan dari Allah yang berbelas kasih. Tuhan mengampunimu, Tuhan akan menyembuhkanmu. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Dan semoga Pastor Pius bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati pula dalam hidup setiap hari. Amin.